Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan lebih dulu. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, biar semua perkataan Tuhan melalui hamba-Nya tidak ada satupun yang terlewatkan dari telinga hati kita. Dan kita menjadi jemaat yang gemar mendengar dan menerima pesan Tuhan. Ketika kita menjadi jemaat yang selalu gemar menerima pesan Tuhan, melakukan semua pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita, maka ada sebuah jaminan yang pasti dari Tuhan. Mari kita berdoa, serahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari minggu ke minggu Engkau tetap memberikan makanan rohani kepada kami, sehingga kerohanian kami menjadi lebih kuat. Kerohanian kami, iman kami menjadi lebih tangguh, lebih kokoh. Walaupun kami belum bisa berkumpul di gereja, tetapi iman kami bukan semakin kurus, iman kami bukan semakin lemah dan tidak berdaya. Tetapi Tuhan, karena kami terus mengisi hidup kami dengan firman-Mu, mengisi hidup kami dengan hadirat-Mu, maka kami menjadi orang Kristen yang semakin kuat iman kami di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ke depan, beberapa menit ke depan. Kami serahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya hati kami menjadi hati yang tanah yang baik dan hati yang sungguh-sungguh merindukan firman-Mu, merindukan pesan-pesan-Mu. Kami gemar menerima pesan-Mu, gemar melakukan pesan-Mu, karena kami tahu semua pesan-pesan Tuhan itu baik bagi kami. Semua nasihat-nasihat firman-Mu itu baik bagi kami. Kami tidak melihat siapapun yang menyampaikan, kami tidak melihat siapapun manusia, tetapi kami melihat firman-Mu itu yang benih, yang terbaik, yang bisa memberikan jaminan yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, dengan kuat kuasa-Mu melawat setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami dilawat oleh Roh-Mu ketika kami mendengar dan menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang biasa ini, dan urapi kami semua yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bertemu lagi di minggu pertama di bulan Juni ini. Memang di minggu ini kita tidak melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu semuanya. Ya, di minggu pertama bulan Juni ini kita tidak melakukan perjamuan kudus, tapi kita menanti. Nanti begitu buka, enggak tahu bulan Juni ini minggu keberapa, begitu ada instruksi pemerintah, gereja dibuka kembali, di pertama kali kita membuka ibadah di gereja, kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Hari ini kita mau sediakan pikiran kita, hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan kembali. Hari ini saya ingin membahas tentang kehidupan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentunya nama Ayub ini bukan nama yang asing bagi kita. Ya, kita sudah tahu Ayub ini adalah seorang yang patut menjadi teladan bagi kita semua, bagi saya juga, terutama di dalam menghadapi hari-hari sulitnya, Saudara. Kita tahu bahwa ternyata melalui proses yang panjang dalam kehidupan Ayub, Saudara, kita lihat bahwa Ayub akhirnya keluar sebagai pemenang. Ya, Saudara. Nah, kita hari ini belajar 5 perkataan Ayub yang sungguh-sungguh menyentuh hati Tuhan. Saudara, 5 perkataan Ayub yang menyentuh hati Tuhan. Saudara, kita tahu gini, apa yang ada di dalam hati itu yang diucapkan oleh seseorang. Ya, makanya firman Tuhan kan bilang, kalau hatimu baik, perkataanmu juga baik. Ya, kalau hatimu tidak baik, perkataanmu juga tidak baik. Nah, kita lihat ada 5 perkataan Ayub yang benar-benar menyentuh hati Tuhan. Justru di masa-masa bukan waktu Ayub jaya. 5 perkataan Ayub ini dikeluarkan dari mulutnya ketika dia dalam kondisi
habis-habisan. Ketika dia dalam kondisi susah, tidak berdaya. Nah, di situ banyak orang Kristen biasanya mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh, kata-kata yang negatif, kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang mengutuki diri sendiri, mengutuki hari-harinya, bahkan kata-kata yang bernadakan protes kepada Tuhan dan sebagainya. Tetapi saudara, luar biasa dalam kehidupan Ayub. Ternyata Ayub dalam kondisi kehidupan yang sulit seperti itu, hari-hari yang berat yang dia harus jalani, ternyata dia keluarkan 5 perkataan dari mulutnya sendiri. Saudara, saya ibaratkan kehidupan ini seperti 2 koin. Koin ada 2 sisi. Sisi pertama adalah kehidupan yang penuh berkat, ya, kehidupan atau kebahagiaan. Sisi yang baliknya adalah penderitaan. Jadi kehidupan manusia ini diwarnai oleh 2 sisi ini, kebahagiaan dan penderitaan, saudara. Dan hari ini kita belajar kehidupan ini harus seimbang. Jangan sampai kita mau bahagia terus, kita mau senang terus, kita mau ngalami mujizat terus, tapi saat menderita hancur iman kita di situ. Enggak. Kita harus menjadi orang Kristen yang seimbang. Ya, Ayub, saudara, mengalami hal-hal yang ekstrim dalam hidupnya. Saya katakan kata ekstrim, istilah ekstrim ini dengan arti begini. Dia waktu diberkati, sangat diberkati. Tapi dia saat hidup menderita, sangat menderita, ekstrim. 2 kehidupan yang saling sangat berbeda dan dua-dua ini benar-benar ekstrim dalam hidup Ayub. Nah, kita akan lihat dalam Ayub 1 ayat 5b, saudara. Ayub 1 ayat 5b. Ayat ini saya mau baca untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mau baca mulai ayat 5 saja. Mulai pertama dari ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka maksudnya anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sejumlah anak-anaknya, jumlah anak-anaknya Ayub. Sebab pikirnya, dengar, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, perkataan Ayub yang pertama yang menyentuh hati Tuhan ini gini. Ayat 5b. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Saudara, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya dalam hari-hari mereka. Ya saudara, layaknya kalau kita ini punya anak sudah dewasa, kita tidak bisa buntuti mereka terus. Mereka juga nggak membuntuti kita terus. Mereka punya aktivitas sendiri-sendiri, kita punya aktivitas sendiri-sendiri. Dan saudara, wajar sebagai anak-anak orang kaya, saudara. Seperti Ayub, ya. Anak-anak ini, punya banyak teman. Anak-anak ini punya banyak fasilitas. Dan kalau punya banyak fasilitas, pasti banyak teman. Kan orang di dunia seperti itu. Makanya kalau saya selalu baca buku itu gini, orang sahabat atau teman yang sejati itu ketika kita ada di dalam penderitaan, di dalam kondisi habis-habisan, siapa teman kita, itulah teman yang benar. Itulah teman yang sejati. Kalau kita lagi semua kaya, kita lagi punya banyak fasilitas, dan banyak orang berbuat baik sama kita, banyak orang mendekat pada kita, itu bukan teman yang sejati. Saudara. Nah, Ayub berpikir seperti itu. Ya, Ayub berpikir seperti itu. Jangan-jangan anakku ini sudah berbuat jahat dan hatinya sudah melakukan berkata-kata yang tidak baik tentang Tuhan, tentang Allah dan sebagainya. Sebab itu saudara, setiap malam Ayub menguduskan anak-anaknya, dan setiap pagi Ayub memberikan persembahan korban sebanyak anak-anaknya kepada Allah. Ya saudara. Jadi artinya gini, Ayub ini sangat ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia sangat ingin anak-anaknya pun itu menyenangkan hati Tuhan.
Dia sangat ingin anak-anaknya itu hidup benar, tapi sudah diajar. Kita kalau punya anak sudah ngajar hidup benar, sudah diajar hidup jujur, sudah diajar hidup benar, kudus dan sebagainya. Tetapi maaf ya saudara, kadang-kadang masih merucut begitu kan, istilah bahasa Jawanya begitu. Nah, Ayub juga mengantisipasi hal itu, saudara. Ternyata kalau saya baca di situ, saya ambil kesimpulan, Ayub bukan cuma menjauhi dosa, tapi Ayub mengantisipasi dosa. Jangan-jangan, ya saudara, ayat itu berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Ya, mungkin. Belum tahu pasti dia. Masih mungkin, tapi dia sudah mengantisipasi. Jangan sampai Allah marah terhadap anak-anaknya, terhadap dia. Karena ternyata anak-anaknya ini melakukan sesuatu yang tidak benar dalam hidupnya. Saudara, hari ini saya berkata begini, seharusnya hati kita ini bukan cuman menjauhi dosa, tadi saya bilang. Kalau saudara jadi orang Kristen, ya maaf ya saudara, kalau saudara jadi orang Kristen masih gemar melakukan dosa, saudara belum layak untuk mendapatkan nama Kristen itu. Kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau saudara masih tidak jujur hidupmu, kalau saudara hidupmu masih najis, pikiranmu masih kotor, ya saudara, dan perbuatanmu di luar sana kelihatannya di gereja baik-baik, tapi ternyata ketika saudara berada di luar, di kumpulan orang-orang dunia, saudara ternyata hidupmu sama dengan mereka. Bahkan mungkin mereka lebih baik dari saudara. Itu bukan menjadi rahasia lagi. Ya saudara. Tapi saudara, saya ingin gini. Kita harus punya standar. Kalau tadi yang saya berkata itu masih melakukan dosa, masih gemar melakukan dosa, itu bukan orang Kristen. Maaf, saya harus berkata jujur. Itu bukan orang Kristen. Ya. Tapi namanya saudara, kita sudah standar kita lebih tinggi lagi. Kita sekarang menjauhi dosa. Nah, ada dosa, saudara menjauh. Saudara, ya. Baik toh, itu hal yang Tuhan suka. Tapi Ayub bukan cuma menjauhi dosa. Kata mungkin ini belum tentu dia berdosa, belum tentu anak-anaknya berdosa, tapi dia mengantisipasi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Sebelum itu terjadi, dia persembahkan korban untuk Tuhan. Saudara, kita lihat luar biasa hati Ayub. Sangat mencintai Allahnya. Sangat mencintai Tuhannya. Dan bukti dari Ayub mencintai Tuhan, bukan cuman Ayub melayani di bait Allah, bukan cuman begitu-begitu, tapi dia jaga hidupnya baik-baik, anak-anaknya baik-baik. Anak-anak itu kan dalam tanggung jawab dia. Ya saudara. Jadi dia jaga baik-baik. Jangan sampai ada sesuatu dalam keluarganya yang melukai hati Tuhan. Ini Ayub, luar biasa hatinya. Yang kedua saudara, kalau kita sekarang lihat maju ke ayat 21, dari Ayub 1 ayat 21, saudara, di situ Ayub sudah mulai ngalami musibah. Ya. Ayat 21 dia bilang begini. Katanya, ayat 20 saya mau baca. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, zaman dulu kalau dia mengoyak jubah, mencukur kepala itu berarti dia sangat berduka cita. Dia mengalami sebuah penderitaan dan hatinya sangat sedih. Itu yang dilakukan orang zaman dulu ketika dia sedih, ketika dia berduka cita. Ya, kenapa kita tahu bahwa kenapa Ayub berduka cita? Kita tahu bahwa di atasnya dia mulai mengalami musibah demi musibah. Ayat 20 berkata begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Saudara, ini luar biasa kata-kata Ayub di 21a. Saudara, bisakah ketika kita dicobai oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan hari-hari ini, banyak kesulitan terjadi, ini bukan menjadi rahasia lagi. Kita semua tahu semua sektor perdagangan, hampir semua sektor perdagangan
ngalami yang namanya kemerosotan, yang namanya krisis. Memang ada beberapa sektor perdagangan, ada beberapa sektor yang lagi booming juga di masa-masa pandemi ini, saudara. Tetapi banyak sektor yang ngalami jatuh di masa-masa pandemi ini. Saudara, bisakah ketika kita ngalami hal yang terahis dalam hidup kita, lalu kita bilang dengan telanjang aku datang ke dunia ini, lahir dengan telanjang juga aku kembali kepada Tuhan. Saudara, betapa Ayub ini dengan kata-katanya dia tidak bersalah. Ya. Dia, saudara, Ayub ini dipikirkan, saudara, dia menyadari bahwa hidupnya ini adalah anugerah. Orang yang bisa berkata seperti itu, dia ngerti, dia paham bahwa hidup ini anugerah. Ya, saudara, hidup ini anugerah. Jadi kalau dia bisa mengumpulkan banyak harta, ini anugerah. Tapi kan banyak orang Kristen tidak ngerti. Ketika dia bisa mengumpulkan banyak harta, ketika dia sukses, belum sampai di puncak hidupnya, belum. Sukses, dia mulai lupa diri. Dia mulai lupa Tuhan. Dia mulai mendua hati. Paling sedikit banyak orang Kristen yang mulai apa? Sombong hati. Mulai congkak. Ini loh aku. Itu kan saudara. Dia mulai membusungkan dadanya. Ya walaupun dia bilang, dia bukan ngomong dengan mulutnya, siapakah engkau Tuhan? Enggak lah, enggak sampai seperti itu. Tapi hatinya mulai congkak, hatinya mulai sombong. Dia merasa punya segala-galanya. Dia merasa punya banyak hal, banyak harta. Dia lupa. Tapi Ayub enggak lupa. Dia dikasih kesempatan untuk menerima banyak kekayaan. Dia berkata ini anugerah. Dan kalaupun dia diambil semuanya oleh Tuhan waktu itu. Dia tahu juga ketika dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Tapi dia satu-satunya, dia punya Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Itu pun anugerah. Jadi orang Kristen jangan pernah lupa. Saudara jangan pernah lupa. Ketika hidupmu susah, ketika hidupmu tidak punya apa-apa, engkau merasa Tuhan jahat. Engkau tidak sadar bahwa hidupmu ini anugerah. Engkau tidak sadar bahwa ketika kegelapan menyelimuti hidup kita, ketika hidup kita ini dirundung banyak masalah, banyak duka cita, kita tahu ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu anugerah Tuhan. Sehingga Ayub bisa bilang, dengan telanjang aku keluar. Dan aku juga kembali dengan telanjang. Dia tidak pernah meratapi. Ya mungkin dia meratap semua harta yang habis dari hidupnya. Oke lah, sebagai seorang manusia itu wajar. Dia sedih, oke. Tapi dia tidak bersalah dengan kata-katanya. Saudara, jaga kata-katamu. Ingat, kalau engkau menjaga hati dengan segala kewaspadaan dari Amsal 4, maka saudara akan bisa menjaga mulutmu. Sekali lagi, dari hatimu, kalau hatimu baik, keluar kata-kata yang baik. Kalau hatimu busuk, keluar kata-kata yang busuk. Sebab itu saudara, kalau ada orang Kristen selalu kata-katanya tidak enak, selalu kata-katanya nyindir-nyindir, selalu kata-katanya itu menusuk seseorang. Nah, itu kadang-kadang kita harus berpikir bagaimana dengan keadaan hatinya. Kalau kita ngerti dari Amsal 4, saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena engkau mau bagaimana hidupmu besok itu tergantung hatimu. Saudara tahu, kalau hatimu baik, kata-katamu baik, kata-kata baik menciptakan yang baik. Menciptakan masa depan yang baik. Menciptakan anak-anak yang baik. Menciptakan perekonomian yang baik. Menciptakan kehidupan suami istri yang baik dan harmonis. Saudara, kalau saudara sakit, kalau saudara sekarang ini lagi lemah, saudara saya heran ya, di masa-masa pandemi ini, jangan sampai jemaat Tuhan ikut-ikut. Ikut-ikut bagaimana? Ikut-ikut gini, oh kalau ada orang sakit, misalkan batuk, sudah, pasti corona ini, jauhi dia. Saudara, jangan jadi orang yang macam itu. Ya, kan sakit ini di dunia bukan sakit corona saja. Bukan karena virus COVID aja kan saudara. Kalau saudara selama hidup ini kadang-kadang flu, pilek gitu kan, batuk, dan kadang-kadang bersin-bersin. Jangan saudara bilang, ini orang gak tahu diri bersin. Loh saudara, kita bersin, saya maaf ya. Saya ini
kalau sudah bersin itu sampai 10, 20, 30 kali, Saudara. Jadi saya ini tahu diri juga gitu kan. Sekarang ini masa-masa seperti ini orang sangat sensi banget dengan batuk, dengan pilek, dengan demam, dengan bersin. Ini kan orang sangat sensi. Jadi kalau saya itu sampai berusaha untuk tidak bersin di depan orang. Tapi maaf Saudara, kadang-kadang kita harus melakukan seperti itu. Keceplosan seperti itu. Saya minta Saudara jangan jadi orang yang paranoid. Jangan jadi orang yang beranggapan, orang ini tidak boleh masuk gereja ini nanti. Saudara, saya tidak mau punya jemaat yang seperti itu. Ya Saudara, Saudara jaga dirimu baik-baik. Ya Saudara, kalau Saudara misalkan tidak enak badan, Saudara jaga dirimu baik-baik supaya cepat sembuh dan jangan sampai ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan kan, seperti itu. Dan Saudara, kalau Saudara sakit, jangan bilang mate aku gitu kan lagi. Jangan bahasamu, kata-katamu seperti itu. Kalau kamu kata-kata Saudara seperti itu, berarti hatimu tidak baik. Saat sakit kasih tahu, omong kata-katamu, aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Ya, hari-hari ini saya mau merekam suara. Hari ini saya mau merekam suara saya. Saya mau berdoa untuk seorang yang lagi terbaring di rumah sakit, nggak bisa ditemui. Saya mau berdoa dan doa ini direkam saya kirim via WA ke suster bagian yang menjaga orang ini, supaya dia dengar doa ini. Ya, karena doa ini tidak dibatasi dengan apapun, Saudara. Kuasa doa ini dahsyat banget gitu ya. Walaupun melalui handphone aja mendengar suara, Roh Kudus bisa bicara, Roh Kudus bisa sembuhkan. Dan saya percaya gini, Saudara, perkataanmu harus baik. Seperti Ayub. Saat susah loh, jangan saat diberkati perkataanmu baik semua orang bisa. Ini perkataan Ayub kedua yang sangat menyentuh hati Tuhan. Yang pertama tadi, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, maka dia memberikan persembahan. Yang kedua, kata-kata Ayub, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku juga kembali. Ini perkataan yang sungguh menyentuh hati Tuhan. Perkataan Ayub yang ketiga 21b dari Ayub 1, Saudara. Ayub 1:21b dibilang begini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, Saudara. Saya kalau dengar Ayub ngomong seperti ini, saya sungguh terinspirasi dengan kehidupan Ayub. Terinspirasi kenapa? Saat dia jatuh miskin, saat dia susah hidupnya, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ditambahi lagi, terpujilah nama Tuhan. Wow, Saudara, bisakah engkau jadi orang Kristen seperti itu? Saudara, saya ingin sampaikan begini. Zaman ini banyak orang Kristen itu seperti pohon plastik. Saudara tahu? Pohon plastik, kalau Saudara tahu sekarang ya, di masyarakat ini selalu ada yang plastik, ada yang asli. Kalau Saudara lihat ada seorang yang mengadakan pesta pernikahan, orang itu kaya, dia tidak mau bunga palsu di sini. Dia harus minta bunga hidup semuanya. Berapa ratus juta pun dia bayar. Karena bunga hidup itu mahal harganya. Tapi kalau bunga mati, bunga palsu, murah. Harganya, berapa puluh persen lebih murah dari yang asli. Saudara, saya khawatir. Dan saya berkata hari ini, jangan sampai kehidupan Kristenmu seperti kehidupan bunga yang plastik, bunga palsu. Bagaimana bunga yang palsu? Ya dia tidak bisa layu memang. Tumbuhan plastik, tanaman palsu, dia tidak bisa berbuah, tidak bisa berbunga. Ya seperti itu terus. Saudara, kalau Kristen palsu, Kristen plastik, apa tandanya? Tidak pernah berubah. Ya, Saudara, tadi saya bilang kan, bunga plastik atau bunga palsu dia tidak pernah bisa layu. Dia terus begitu aja. Nah, kalau dijemur di matahari mungkin warnanya pudar gitu aja. Karena matahari yang membuat pudar warnanya. Ya, tidak bisa layu. Tapi kalau Saudara tahu, bunga asli, misalkan di Adijasa itu ada bunga asli, yang meninggal itu minta bunga asli. Wah, itu seminggu disemayamkan di rumah duka. Setiap hari pagi sore orang bunga
orang dekor itu selalu datang dan dia siram-siram, semprot-semprot air. Dan itu supaya tidak layu, supaya tetap segar. Saudara tahu, itu kalau bunga hidup. Tanaman yang hidup. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen kita menjadi sebuah tanaman yang plastik, tanaman palsu. Artinya apa? Tidak pernah bisa berubah. Tetap sama. Saudara keras hati ya keras hati. Saudara kalau ngomong nyelekit ya nyelekit. Saudara tersinggungan ya tersinggungan. Saudara tidak terimaan ya tidak terimaan. Dan saudara berkata, aku nih orang yang tidak terimaan loh. Jangan main-main dengan aku. Seolah-olah dia sangat bangga dengan kehidupan yang seperti itu. Berapa tahun pun Kristen dikasih firman model apapun. Saudara, tersinggung ya tersinggung. Sakit hati ya sakit hati. Dengar kata-kata sedikit aja panas telinganya. Wah, dia membuat dia mundur dari pelayanan. Membuat dia mundur dari Tuhan. Membuat dia hancur. Saudara, belajar. Kadang-kadang saudara harus difitnah oleh orang. Ya, dengar saudara. Dulu saudara tidak bisa dengar kata-kata fitnahan. Dulu saudara tidak bisa dengar kata-kata olokan sedikit pun. Dulu. Tapi karena engkau sebagai orang Kristen dan engkau orang Kristen yang asli, engkau tanaman yang ditanam oleh Tuhan dan itu hidup, maka engkau akan menjadi berubah. Dulu engkau tidak tahan dengan kata-kata seperti itu. Sekarang saudara tahan. Tidak sakit hati lagi. Ada orang yang mengolok, ada orang yang menggosipkan kita, ada orang-orang yang melakukan kata-kata yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada kita. Dia menfitnah kita. Kita tidak jadi orang yang menderita batin. Kita tidak jadi orang yang bingung, gelisah. Kok sampai seperti ini terjadi? Nangis-nangis. Ada loh orang Kristen masih seperti itu. Nangis-nangis karena difitnah orang dan sebagainya. Saudara belajar jadi orang Kristen yang tangguh. Kalau dulu engkau tidak kenaan. Sekarang setelah engkau jadi Kristen, engkau berubah. Ya, seperti Ayub. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, ya kita kadang-kadang gak ngerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seperti misteri itu. Ayub juga ngalami seperti itu, saudara. Ya, dia gak ngerti kalau tiba-tiba setiap hari terjadi musibah. Habis semua hartanya, kambing, domba, sapinya, lembunya, anak-anaknya habis. Dia tidak mengerti kenapa ini. Dan Tuhan seolah-olah tidak memberi penjelasan kepada Ayub. Ini sebuah misteri. Ya. Tapi saudara, kita harus tahu ada tetap rencana Tuhan di balik semua. Tidak pernah ada rencana kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Tidak pernah ada rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu hari depan yang penuh harapan. Bukan hari depan yang penuh harapan lalu kita jalan lancar terus. Tidak ada. Banyak belokan yang kita harus jalani. Banyak lubang yang kita harus hindari di situ. Banyak perkara-perkara yang kita harus hadapi. Tapi ujungnya hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu sempurna. Jadi saudara lihat, kita sudah lihat kata-kata Ayub yang ketiga yang menyentuh hati Tuhan. Sekarang kita lihat Ayub 2 ayat 10. Ini kata-kata Ayub keempat yang sungguh menyentuh hati Tuhan. Ayub 2 ayat yang ke-10, saudara. Ayub bilang gini, tetapi jawab ayat 9 saya mau baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah engkau. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dengar ya. Ya. 10 itu seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Lihat. Kata-kata keempat yang menyentuh hati Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik, tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Bisa tidak ngomong seperti ini di masa-masa seperti ini? Ya.
Apakah kita mau menerima omset yang berlimpah? Dan kita tidak mau menerima saat kita melihat omset kita harus ngedrop. Ya, belajar dari kehidupan Ayub. Saudara, saat musibah pertama yang menimpa Ayub, semua harta habis. Ayub mencoba untuk mengerti. Dia bertahan dan dia mencoba untuk mengerti dengan perjuangan supaya dia tidak kecewa ketika semua melihat musibah-musibah yang pertama. Ketika anak-anaknya tertimpa bencana, Ayub syok. Makin goncang dia. Tetapi kita lihat Ayub mencoba untuk bertahan. Ya saudara. Ketika dia ditimpa penyakit yang hebat di kulitnya, Ayub berusaha untuk tidak goyah hatinya. Tapi saudara, ketika istrinya mengutuk dia, dan dia bilang, kutuki Allahmu itu, kutuki Tuhanmu itu, dia sempat kehilangan pengharapan. Tapi setelah itu dia angkat bicara, saudara. Di tengah-tengah dia kehilangan pengharapan. Namanya seorang manusia kadang-kadang dia bisa blank, ya saudara. Kadang-kadang bisa sekejap dia bisa goyah. Tapi dia langsung kembali ke posisi yang benar. Dan dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik, tidak mau menerima yang jahat dari Tuhan? Saudara, mari masa-masa seperti ini perlu kita meneladani kehidupan Ayub. Sudahlah, tinggalkan semua omongan-omongan, perasaan hati yang negatif. Saya selalu bicara di sini, saya selalu ngomong dengan jemaat Tuhan. Masalah kita tuh sebenarnya cuma ada 3 kelompok besar. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Saudara, kalau hari-hari ini engkau ditimpa masalah keuangan dan menyebabkan masalah keluarga, karena keuangan yang kacau dalam keluarga, dalam bisnis itu membuat keluarga akhirnya bisa saling berantem, dan saling ribut sendiri. Dan saya mendengar di masa-masa pandemi 2-3 bulan ini angka perceraian meningkat. Ya, angka perceraian meningkat. Ya. Nah, dengar, di masa-masa seperti ini, saudara, kita punya hati yang tetap hormat kepada Tuhan. Tragedi-tragedi yang banyak yang kita alami hari-hari ini, jangan sampai membuat rasa hormatmu kepada Tuhan itu hilang. Kalau saudara diberkati, engkau bilang, Tuhan, engkau Bapakku, aku menghormati engkau. Wah saudara, hidup benar, hidup saleh dan sebagainya sebagai rasa hormatmu pada Tuhan. Di saat-saat seperti ini jangan pernah lupa rasa hormatmu sama Tuhan dipertahankan. Ya, jangan ngomong seenaknya di hadapan Tuhan. Jangan ngomong seenaknya di hadapan manusia. Semua itu dipertanggungjawabkan kata Tuhan. Ya saudara, semua dipertanggungjawabkan loh kata Tuhan. Bukan cuman ngomong yang negatif kita menuai yang negatif, ngomong yang jelek kita menuai yang jelek. Bukan cuman itu, tapi ada pertanggungan jawab yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Jangan pernah lupa itu. Ya. Jadi ketika kita hilang semuanya, anak hilang, harta benda habis, sakit penyakit menimpa kita, apa yang tidak lagi? Tadi saya bilang 3 kelompok besar masalah manusia dialami oleh Ayub semua. Kesehatannya hilang, harta bendanya hilang, masalah keluarganya dengan istrinya habis, istrinya mau meninggalkan dia. 3 kelompok masalah dalam dunia dia alami secara bertubi-tubi waktu itu. Tapi ternyata Ayub tetap berusaha untuk hormat pada Tuhan yang tidak pernah salah dalam kehidupan Ayub. Ayat perkataan yang kelima, yang terakhir Ayub 42 ayat yang kelima, saudara. Kita lihat Ayub 42 ayat yang kelima. Ayat itu berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya gini, dulu aku cuma dengar Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu memulihkan.
Sekarang aku bukan cuma mendengar, aku melihat dengan mataku sendiri. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Yesus. Saudara, 5 kata-kata yang sangat menyentuh hati Tuhan. Yang pertama, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, dia memberikan persembahan korban untuk Tuhan. Yang kedua, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku kembali. Yang ketiga, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang keempat, apakah kita mau menerima yang baik, tidak mau terima yang tidak baik. Yang kelima, hanya dari kata orang. Sekarang mataku sendiri melihat 5 kata-kata Ayub yang sungguh menyentuh hati Tuhan. Itu harus ada dalam hidup kita. Harus ada dalam perkataan mulut kita. Mari jemaat Tuhan belajar. Ya, kita bukan Kristen plastik. Bukan Kristen plastik. Ada perubahan. Harus terjadi perubahan. Kalau dulu ngomongnya selalu tidak enak. Begitu ada sesuatu yang terjadi, ngomongnya langsung ngawur-ngawur. Ya kan? Sering kali seperti itu. Sudah aku tidak mau melayani lagi. Sudah aku tinggalkan Tuhan saja. Sudah aku mau bekerja dengan caraku sendiri. Tidak usah dengan caranya Tuhan. Dan macam-macam lah. Tapi ingat ada perubahan ketika engkau bukan jadi Kristen plastik. Engkau Kristen yang hidup. Ada perubahan-perubahan nyata dalam hidup. Mari kita berdoa saudara. Mari kita berdoa. Supaya kehidupan Ayub ini sungguh nyata dalam hidup kita. Di masa-masa sulit seperti ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dimanapun kau berada, dimanapun kau ada hari ini, di Surabaya, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Bagaimanapun keadaan saudara hari ini, ingat ada 5 kata-kata yang kita harus pelajari dari kitab Ayub. Kehidupan Ayub. Jangan sampai bersalah dengan kata-kata. Dari kata-katanya yang menyentuh hati Tuhan. Akhirnya kita tahu. Tuhan pulihkan Ayub luar biasa. Tuhan pulihkan Ayub luar biasa. Mari kita berdoa. Taruh tangan kananmu di atas dadamu. Tuhan, mungkin kami lihat sekarang perdagangan kami sepi. Tuhan, kami lihat mungkin omset kami ngedrop begitu rupa. Tuhan, Engkau lihat, Engkau tahu betapa hati kami hari ini mengalami gaji kami dipangkas habis-habisan. Kami menerima income cuman sedikit saja untuk bertahan hidup 1 bulan. Tuhan, kami tidak pernah berkata yang tidak baik. Bahkan hati kami pun tidak pernah berprasangka yang jelek kepada Tuhan. Kami tetap memberikan rasa hormat kami kepada Tuhan yang paling tinggi. Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Kalau kami hidup ini karena anugerah. Dan kalau kami tidak punya apa-apa pun, tapi kami memiliki Engkau, itu pun anugerah yang tidak bisa kami lupakan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk hati yang menghormati Tuhan. Yang Kau taruh selalu dalam hati kami. Haleluya Tuhan, kami berdoa. Biar jemaat-Mu pagi ini diubahkan dengan kuasa firman-Mu. Mulut mereka yang jelek, hati mereka yang jelek, diubahkan menjadi hati yang baik dan kata-kata yang baik. Kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan di masa-masa krisis ini. Terima kasih Bapa, Kau jagai jemaat-Mu dari segala sakit penyakit. Engkau jagai jemaat Tuhan dari semua virus-virus apapun termasuk COVID. Tuhan jagai keluarga-keluarga kami dalam nama Yesus Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, kalaupun income kami berkurang, tapi Engkau bisa membuat itu cukup. Dengan cara-cara yang unik. Dengan cara-cara yang supranatural. Tuhan bisa lakukan segala perkara di luar kemampuan kami. Terima kasih Bapa. Jagai orang tua kami, anak-anak kami. Jagai semua keluarga-keluarga jemaat-Mu. Tuhan, tidak ada yang terserang sakit penyakit apapun. Dan kami tetap akan hidup dan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami melimpah. Dan di dalam nama Yesus. Amin.